Lama banget sih si Anissa minta izin kok kayak begini. Ibu tuh ya udah maksa, gak sabaran lagi. Ya gak sabar lah. Bu, saya minta maaf. Saya udah nyuruh ibu ini untuk pulang tapi dia gak mau. Tapi ibu jangan khawatir. Ibu ini hanya untuk nganterin Aska aja dan akan langsung pulang. Dan saya pastikan saya akan mengantar ibu ini langsung ke terminal. Wah, ini pasti putra mahkota rumah ini. Pantesan si Anissa betah. Oh, dan yang ada di dekatnya ini pasti ratunya. Aku harus pura-pura sopan dan hormat sama mereka. Ibu, kenalin Bu. Saya Ibu Nunung. Saya mertuanya Anissa, Bu. Saya mau ngucapin terima kasih banyak sama Ibu. Ibu benar-benar berhati malaikat. Ibu udah ngizinin cucu saya tinggal di rumah Ibu yang gede begini. Bahkan Ibu sekolahin cucu saya. Saya nggak nyangka, Bu. Di zaman sekarang masih ada orang yang berhati malaikat seperti itu. Dari tampilannya aku bisa langsung tahu kalau orang ini licin seperti belut. Dia juga iblis bermuka dua. Kalau aku suruh dia pergi sekarang, itu gak akan menyelesaikan masalah. Karena orang seperti ini, dia akan terus mencampuri kehidupan Anissa dengan segala rencana-rencana busuknya. Azizah, kenapa ibu ini disuruh pergi langsung? Jangan, kasihan capek. Mendingan suruh istirahat sini dulu. Tuh kan. Kamar kamu kan gede, bisa lah bareng-bareng tidur di situ. Masuk aja dulu ya. Ya ampun, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi sama Ibu. Saya cuma bilang terima kasih sama Ibu. Ya Aziza, yang punya rumah aja ngizinin. Kamu lagi. Makasih ya Bu ya. Iya Bu. Yaudah ya Bu, ikut saya. Bawain tas ya Bu. Silakan. Makasih ya Bu. Yuk, Makasih, sama-sama. Bu. Iya, mari. Syukurlah, Mama ternyata nggak ngusir ibu itu. Ma, tunggu dulu, Ma. Mama yakin perempuan itu datang ke rumah kita bukan cuma mau nganterin cucunya, tapi ada maksud lain, Kinan. Maksud Mama apa sih? Pokoknya selama perempuan itu ada di rumah kita, kamu dan Safira harus bersikap biasa aja sama Anissa dan anaknya. Jangan bersikap lebay. Nanti kalau bersikap berlebihan, perempuan itu malah curiga. Pokoknya bersikap biasa aja, yang wajar aja. Jangan sampai perempuan itu tahu terlalu banyak. Nanti dia juga cepat pulang. Iya, Ma. Mana ada orang ngasih pembantu kamar sebagus gini. Terus pembantunya diizinin pakai mobil sama supir segala buat jemput anak. Ini sih pasti ada yang gak beres. Ibu tuh gak sopan ya. Beraninya datang ke rumah orang padahal gak diundang. Untung Bu malah baik ngizinin ibu nginep di sini. Udah ya, pokoknya ibu jangan cari masalah di sini. Pulang juga jangan ninggalin masalah. Apa? Ini anak kurang ajar banget ya? Saya bikin masalah. Jelas-jelas majikan kamu itu yang bikin masalah, bukan saya. Kamu lihat aja, majikan kamu itu penuh dengan masalah. Mikir dong, mana ada sih hari gini ngasih pembantu semua fasilitas yang mewah seperti ini, sampai anaknya disekolahin, mana ada? Pakai otak dong. Ini nih, butuh. Gak usah mulai deh. Ibu tuh gak tahu siapa mereka. Saya udah kerja di sini bertahun-tahun. Mereka tuh orang-orang baik kok. Kamu bilang kayak gitu baik? Atau jangan-jangan anak Bu Mala yang ganteng tadi yang di depan pintu itu ada main sama Anissa. Makanya Bu Mala pada baik semuanya sama kalian, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ibu kok tega sih ngomong kayak gitu? Mereka tuh orang baik. Mereka udah kasih aku sama Tete tuh kerjaan, tempat tinggal, makan, sama gaji. Sama fasilitasnya itu
Wajar lah Bu. Udahlah, Ibu jangan curiga yang aneh-aneh. Pokoknya Ibu jangan cari masalah. Kalau sampai Ibu cari masalah, aku sendiri yang akan nyeret Ibu pergi dari sini. Terserah. Nanti semuanya akan terungkap. Biar kamu lihat pakai mata kepala kamu sendiri. Capek. Aduh. Terserah deh kamu mau ngomong apa ya. Pokoknya ibu mau nyantai-nyantai di sini. Aduh, ini mana sarapannya? Lama bener sih. Hari ini anaknya Bos Bima tuh ulang tahun. Jadi gue mesti cepat nyampe ke rumahnya buat bantu-bantu. Iya Pak, aku siapin dulu ya. Udah cepetan. Iya Pak ya. Bapak harus ingat. Bapak harus cari info sedetil-detilnya di pesta itu, Pak. Ingat, Pak. Aku udah kasih uang Bapak. Alvaro, lo pikir gua bakal peduli dengan duit yang udah pernah lo kasih sama gua? Dengar ya, semuanya akan lebih gampang kalau lo bisa ngelupain mantan pacar lo itu. Ngerti lo? Susi, lo ajarin anak gue ini. Kasih tau ke dia kalau gua nggak pernah peduli dengan kehidupan dia. Cuma masalahnya, Alvaro udah bikin masalah besar sama Bos Bima. Lo tahu kan siapa dia? Hah? Lu, gua, dan semuanya matiin sama dia. Paham kalian? Pal, asistennya Bos Bima. Tenang ya nak ya, kamu harus sabar. Iya, halo. Pak Rahmat, tolong cariin saya badut sulap, ya. Badut sulap buat ulang tahun. Iya, karena tadi badut yang kita sewa tiba-tiba dia cancel. Dan sementara Non Tiara harus tetap ada badut di pesta ulang tahunnya. Jadi saya minta tolong Pak Rahmat cariin sekarang juga, ya. Iya, oke. Mendingan gue berangkat sekarang aja. Makan di rumah bos. Kebetulan ada pesta. Badut sulap. Sepertinya gue bisa melakukan sesuatu. Halo Pak. Pak, hari ini saya izin gak kerja ya Pak. Iya Pak, saya lagi sakit. Iya, terima kasih ya Pak. Papa udah pergi nak. Udah Ma, aku juga harus pergi sekarang ya Ma. Mama mohon ya nak. Kamu jangan bermasalah sama orang yang berkuasa itu nak. Mama mohon ya nak, mama takut. Takut terjadi sesuatu sama kamu. Iya Ma ya. Mama tenang aja. Semuanya akan baik-baik aja. Ya. Gua akan menghadiri pesta ulang tahun anak gua. Gak ada yang bisa ngalangin. Ma, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak ya. Cinta mama pilihin baju ya buat pesta ulang tahun. Iya, Ma.
Cinta bagusnya pakai yang mana ya? Ini bajunya bagus-bagus semua loh sayang. Wah, pasti kamu cantik deh pakai gaun ini. Cinta mau pakai yang mana? Yang itu, Mas. Ini. Yang ini aja kayaknya lebih bagus deh. Gimana? Nggak mau, Ma. Jadi Cinta tetap mau yang ini? Iya. Ya udah, cobain dulu ya. Duh. Oh. Wah, Cinta pasti tambah cantik kalau udah pakai baju ini. Nanti tinggal pakai bandu ya. Iya, Ma. Yang ini non? Mau. Nggak mau? Ini cantik non pakai kupu-kupu. Mau? Nggak mau. Nah ini non cantik non nih. Coba ya. Ini non pakai ini. Tuh. Wih, cantik banget non. Bagus, Pi. Benar. Coba sini. Pegang non. Coba muter pakai baju ini non. Pegang. Wih, cantik banget non Cinta. Pakai baju itu ya. Iya, Bi. Dan sama Bibi sini. 1, 2, 3. Muter. Lagi. 1, 2, 3. Muter. Ya Allah. Kenapa aku sampai menghayal seolah aku yang sedang bersama Cinta? Seolah Cinta adalah Nailaku yang hilang. Aku harus sadar diri. Cinta itu bukan Naila. Anissa, kamu ikut ke acara pesta ulang tahun aja ya. Sekarang kamu ganti baju, Gi. Iya, Bu. Permisi. Jadi Cinta mau pakai yang ini aja? Iya. Oke. Wah, anak papa bajunya bagus banget. Iya dong. Nan, kita nggak mau ngajak Aska aja. Dia pasti seneng banget loh di sana banyak mainan ya. Sayang, kayaknya nggak lazim deh kalau kita bawa anak pembantu ke pesta ulang tahun anaknya temen. Nanti neneknya bisa curiga, bisa jadi pertanyaan. Iya. Tapi Aska itu kan baru datang, Nan. Lagian juga kan ibunya ikut kita, masa dia ditinggal sih, kasihan. Kenapa nggak kita sekalian ajak dia jalan-jalan? Enggak sayang, jangan sekarang. Terlalu beresiko, aku nggak mau. Kalau kita mau baik sama Aska, nanti aja kalau neneknya udah pulang. Ya? Ayo, Ma, ganti baju. Oh iya, sampai lupa. Yaudah, ganti baju. Ganti. Sini. Ya Allah, kenapa begini? Kenapa setiap kali lihat non Cinta, aku ingat terus sama Naila? Ya Allah, di mana Naila? Aku kangen, ya Allah, kangen anakku. Naila, ini sepatu kamu. Di mana kamu, Nak? Ibu ingin sekali memakaikan sepatu ini ke kaki kamu lagi. Di mana kamu, Nak?